Bab 61, Urusan Kaum Terpelajar. Di dalam aula, semua orang kini terkejut luar biasa. Kekuatan Alwi Xiao tidaklah lemah. Dia berada di puncak ranah abadi, ditambah lagi keluarga Xiao adalah keluarga kelas 2. Metode kultivasi dan teknik bela diri yang dia pelajari jauh melampaui orang biasa. Namun, dia langsung tumbang dengan satu pukulan. Yang paling mengerikan adalah, tadi banyak orang tidak melihat bagaimana wanita berambut perak itu menyerang. Selain itu, semua orang juga tidak bisa melihat tingkat kultivasi apa yang dia miliki. Raffi Ye juga terkejut. Sejak mengenal kakak seperguruan hingga sekarang, dia menemukan bahwa kekuatan kakak seperguruan bagai lautan, tak terselami. Seberapa kuat sebenarnya kakak seperguruan? Setelah Alwi Xiao dihajar sampai kepalanya hancur oleh Layla dengan satu pukulan, tiba-tiba muncul beberapa penjaga paviliun harta abadi di aula besar. Para penjaga itu langsung mengepung tempat kejadian. Saat itu, seorang pria paruh baya perlahan melangkah keluar. Dia menatap Layla yang berada di samping Raffi Ye. Tangkap dia. Alis Layla menegang tajam. Tanpa basa-basi, dia melesat maju dan melancarkan satu pukulan. Mata pria paruh baya itu menyipit tajam. Dia mengibas lengan bajunya dan sebuah perisai mistis menghalangi di depannya. Brak! Perisai mistis itu langsung hancur menjadi debu. Pria paruh baya itu mundur puluhan meter. Begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya hancur berkeping-keping. Di dalam aula, semua orang terkejut luar biasa. Pria paruh baya ini adalah kultivator ranah sage. Langsung satu lengannya hancur dengan satu pukulan. Semua orang menatap Layla dengan terkejut. Layla tiba-tiba menarik lengan Raffi Ye, alisnya menegang tajam. Aku akan membawamu keluar dari sini. Setelah berkata demikian, kilatan aura pembunuh muncul di matanya. Tangan kanannya mengepal erat dan aura membunuhnya semakin pekat. Tunggu dulu, tunggu dulu. Saat itu, Asril Tuogu di samping segera melangkah keluar untuk menghentikan Layla yang akan menyerang. Nona, jangan bertindak dulu. Jangan bertindak dulu. Biarkan kami yang menangani masalah ini, bagaimana? Melakukan pembantaian besar-besaran di paviliun harta abadi bukanlah main-main. Di seluruh alam semesta, siapa yang berani melakukan pembantaian besar-besaran di paviliun harta abadi? Apakah ada kekuatan seperti itu? Selain keluarga yang sendiri, sepertinya tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Melihat aura pembunuh di mata Layla belum berkurang, Asril Tuogu segera menatap Raffi Ye. Raffi Ye perlahan menarik ujung baju Layla dan berkata dengan suara rendah, "Kakak seperguruan, kita biarkan mereka hidup dulu, bagaimana?" Astaga! Asril Tuogu dan yang lainnya menatap Raffi Ye dengan terkejut. Nah gitu dong, ternyata bisa ingat kamu ngomong. Layla melirik Raffi Ye dan berkata dengan nada datar, "Kali ini aku turuti kamu." Semua orang terdiam. Asril Tuogu berkeringat dingin. Pasangan kakak adik seperguruan ini satu lebih garang dari yang lain. Dia menoleh ke arah pria paruh baya di kejauhan dan tersenyum. "Komandan Ding, mengapa kamu tiba-tiba ingin menangkap orang tanpa alasan?" Komandan Ding menatap Asril Tuogu. Dia tidak berani cari gara-gara dengannya karena keluarga Tuogu memiliki orang yang menjadi tetua di dewan dalam paviliun harta abadi, dan itu tetua yang memiliki kekuasaan nyata. Komandan Ding berkata, "Tuan Asril, saya tidak menangkap orang tanpa alasan. Orang ini secara terang-terangan membunuh di paviliun harta abadi. Saya memiliki tanggung jawab untuk menangkapnya." Asril Tuogu menggeleng kepala. "Komandan Ding, Nona ini tidak membunuh tanpa alasan." Alwi Xiao secara terang-terangan mengatakan ingin menantang Tuan Raffi. Kalimat ini semua orang mendengarnya.
Jasri di samping tiba-tiba berkata, "Saudara Xiao mengatakan menantang Raffi Ye, bukan wanita ini." Sambil berkata demikian, ia melirik Laila dengan tatapan was-was. Tapi saat ini, dia harus angkat bicara. Kalau tidak, siapa lagi yang akan mengajaknya bermain kelak? Azril Tuogu menatap Jasri. Tidak ada bedanya. Jasri berkata dengan nada berat, "Apa maksudnya tidak ada bedanya? Kamu mau berbelit-belit atau bagaimana?" Azril Tuogu tersenyum, "Orangnya sudah mati, sekarang membahas siapa yang membunuh, apa gunanya?" Jasri terdiam. Azril Tuogu menatap Komandan Ding. "Komandan Ding, dia menantang saudara Raffi, dan saudara Raffi mengajukan permohonan agar kakak seperguruan yang bertarung. Ini pergantian petarung yang sah menurut aturan. Secara hukum tidak ada masalah sama sekali. Secara moral, apa yang dilakukan keluarga Xiao, semua orang menyaksikan. Hari ini dia mati di sini hanya bisa dikatakan sebagai balasan. Karena itu, secara moral juga tidak ada masalah. Jika Komandan Ding merasa ada masalah, silakan mewakili keluarga Xiao untuk menggugat kami ke pengadilan arbitrase." Wajah Komandan Ding langsung berubah. Perkataan itu sekaligus mengingatkan dan memperingatkannya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Komandan Ding, jangan cari masalah. Setelah berpikir sejenak, Komandan Ding berkata, "Tuan Azril, maaf mengganggu." Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangan dan membawa para ahli paviliun harta abadi di sekitar untuk pergi. Mereka ini semua anggota perkumpulan aliansi, masing-masing berasal dari keluarga berpengaruh besar. Dia tentu tidak berani menyinggung atau memprovokasi mereka. Selain itu, keluarga Xiao juga tidak memberinya uang. Melihat pemandangan ini, wajah Jasri dan yang lainnya langsung menjadi jelek. Tapi mereka juga tidak berani berkata banyak. Mereka langsung berbalik dan pergi. Raffi Ye menangkupkan tangan memberi salam. "Saudara Azril, terima kasih." Azril Tuogu menggeleng kepala. "Kita semua satu keluarga. Jangan terlalu formal. Ayo ikut jamuan saja." Raffi Ye berkata, "Kalian tidak ikut?" Azril Tuogu tersenyum. "Kami semua bukan kaum terpelajar, tidak ikut pesta ini. Tapi, kakak seperguruan saya akan pergi. Kamu bisa lebih banyak bertukar pikiran dengan kakak seperguruan saya. Namanya Wesley. Kali ini dia juga akan mewakili alam semesta Guanxuan untuk ikut kompetisi debat." Saat menyebut sang senior, wajahnya tak bisa menyembunyikan bangga dan kagum. Irawan Gu di samping tersenyum. Saudara Wesley ini juga debater utama alam semesta Guanxuan kali ini. Dia tidak hanya menguasai hukum terang Guanxuan, tapi juga menguasai hukum alam semesta luar. Dia adalah ahli hukum termuda dalam sejarah alam semesta Guanxuan. Ia dijuluki Kamus Berjalan, Hukum Ilahi Guanxuan. Raffi Ye tersenyum. "Pasti harus berkenalan." Imran Li tersenyum. "Saudara Raffi, sebenarnya mereka juga sangat penasaran dengan kamu dan ingin berkenalan." Raffi Ye agak bingung. "Mengapa?" "Haha." Irawan Gu di samping tersenyum. "Saudara Raffi, kamu adalah orang kedua dalam sejarah alam semesta Guanxuan yang berhasil melewati jalan Guanxuan. Orang yang sebelumnya melewati jalan Guanxuan, yaitu gurumu, dulu dengan kekuatan sendiri menekan semua jenius sezamannya. Orang kedua yang melewati jalan Guanxuan. Di tempat itu, orang-orang perkumpulan aliansi sejak awal memang penasaran memandangi Raffi Ye. Sebenarnya, orang-orang ini sejak lahir sudah membawa aura istimewa. Satu persatu mereka sangat sombong. Bukan berarti mereka meremehkan orang biasa, tapi jika seseorang tidak punya kemampuan, mereka tidak akan mengakuinya. Terhadap Raffi Ye di hadapan mereka,
Selain penasaran, mereka juga mengakui. Karena Rafie telah melewati jalan Guanxuan, sedangkan mereka dulu juga pernah mencoba tapi gagal. Rafie tersenyum. Aku juga cukup penasaran dengan kompetisi debat kali ini. Imran Lee tersenyum. Kali ini tergantung kalian. Pergi ke formasi teleportasi. Rafie tersenyum. Baik. Sambil berkata demikian, dia menatap Layla di sampingnya. Layla menggeleng kepala. Kamu pergi sendiri. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Terhadap pesta apapun, dia sama sekali tidak tertarik. Rafie mengenal karakter kakak seperguruannya. Tentu dia tidak akan memaksa. Dia langsung masuk ke dalam formasi teleportasi. Formasi teleportasi diaktifkan dan dia diselimuti cahaya putih. Segera, dia menghilang dalam formasi teleportasi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tengah langit berbintang yang luas. Aula besar langit berbintang. Ini adalah aula yang dibangun di tengah langit berbintang. Di sekelilingnya menjulang dinding-dinding kaca bening raksasa. Dari manapun memandang, langit berbintang tampak tanpa batas. Sangat spektakuler. Di dalam aula ada meja besar dengan 29 tempat duduk. Saat ini, meja sudah diduduki 28 orang. Di sekitar meja ini berdiri beberapa pelayan wanita. Para pelayan itu cantik-cantik, jelita kecantikannya membuat siapapun terpukau. Saat ini, semua orang di meja menoleh menatap Rafie. Rafie menatap orang-orang di meja, ingin mencari orang yang familiar. Tapi Sherina Nanling tidak ada, Jimmy An juga tidak ada. Rafie tidak berpikir banyak. Dia berjalan menuju meja dan duduk di tempat terakhir. Melihat pemandangan ini, beberapa orang di meja langsung menunjukkan ekspresi aneh. Saat itu, seorang pria di seberang Rafie tersenyum. Saudara, yang duduk di kursi ini yang traktir, lo. Mendengar ini, orang lain tertawa. Rafie menyadari dia mungkin duduk di tempat orang lain. Dia akan bangkit, tapi pria itu berkata lagi, "Gak usah beranjak. Hanya tempat duduk. Nanti kalau orangnya datang, tambah kursi saja." Rafie mengangguk. "Baik." Pria itu tiba-tiba berkata, "Saya Wesley." "Saudara siapa namanya?" Rafie berkata, "Rafie." Mendengar ini, semua orang di meja terkejut. Wesley menatap Rafie yang melewati jalan Guanxuan itu. Rafie mengangguk. Di samping, seorang pria berbaju hitam tersenyum. Kelihatannya cuma beruntung saja. Begitu dia berkata demikian, semua orang di meja mengernyitkan dahi. Wesley menatap pria berbaju hitam yang berbicara. "Aden Zhao, kami tahu kamu dengan Ragil Xiao hubungannya tidak biasa. Karena itu, kamu secara alami bermusuhan dengan saudara Raffi. Tapi, kamu pikir ini tempat apa? Yang duduk di sini semua kaum terpelajar Akademi Guanxuan. Kami berkumpul di sini untuk alam semesta Guanxuan. Kamu langsung mengejek dan menyerang. Kamu sangat memalukan, tahu tidak?" Sambil berkata demikian, dia bangkit. "Aku tidak sudi satu meja dengan orang bodoh seperti ini. Semuanya, selamat tinggal." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Orang lain juga bangkit dan pergi. Raut mereka langsung masam, seperti abis menelan lalat. "Kami semua kaum terpelajar. Kamu langsung melakukan hal yang hanya dilakukan antagonis dalam novel, dan itu antagonis bodoh." Ini benar-benar membuat mereka merasa sangat memalukan. Urusan kaum terpelajar itu harus sopan, jangan bertindak sembarangan. Bab 62, Penguasa Paviliun Jubah Putih. "Mohon tunggu sebentar, semuanya." Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam aula.
Aden Zhao berkata tidak pantas dan berperilaku buruk. Segera usir dia dari jamuan nasional. Mendengar kalimat itu, wajah Aden Zhao langsung pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengusirnya dari jamuan nasional. Dia segera bangkit dan menatap ke arah ruang dalam yang tidak jauh dari sana. Belum sempat berbicara, seorang pria tua sudah muncul tanpa suara di hadapannya dan berkata dingin, "Tuan muda Aden Zhao, silakan keluar." Aden Zhao menatap ke arah ruang dalam, membungkuk hormat, dan berkata dengan suara bergetar, "Penguasa Bai, saya tadi salah bicara. Mohon dimaafkan. Mundur." Sebuah suara tenang terdengar dari dalam aula. Wajah Aden Zhao pucat seperti kertas, tetapi dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia mundur dengan hormat, namun saat mundur, dia melirik Raffi Ye di sampingnya. Setelah Aden Zhao mundur, Wesley dan yang lainnya baru kembali ke tempat duduk mereka. Saat itu, dari ruang dalam, dua pria perlahan berjalan keluar. Pria yang memimpin berpakaian sederhana, matanya bersinar seperti bintang, tangannya memegang sebuah kitab kuno. Dia tampak begitu berbudaya dan tak terikat kebiasaan duniawi. Danisa Bai, penguasa paviliun jubah putih. Orang dengan kekuasaan terbesar di antara generasi muda alam semesta Guanxuan saat ini, dan hampir dipastikan akan menjadi Perdana Menteri Dewan Luar di masa depan. Karena begitu Tuan Muda mulai memerintah, dia pasti akan masuk ke Dewan Luar, lalu perlahan mengambil alihnya. Dia adalah orang kepercayaan yang dibina langsung oleh Tuan Muda. Di samping Danisa Bai berdiri seorang pemuda dengan pembawaan yang tak kalah luar biasa, yaitu Jimmy An, adik kilaan dari keluarga An. Jimmy An melihat Raffi Ye dan tersenyum tipis. Raffi Ye juga tersenyum. Saat itu, para tamu di meja-meja pun bangkit berdiri menghadapi Danisa Bai. Meskipun dia bukan berasal dari devisa terkemuka, mereka tidak berani meremehkannya, karena di belakang orang ini ada Tuan Muda. Danisa Bai berjalan ke hadapan semua orang dan membungkuk. "Maaf membuat kalian menunggu lama. Izinkan saya menjelaskan. Tadi saya dan Jimmy An sedang menerima delegasi dari peradaban purba. Karena beberapa hal, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, sehingga memakan waktu." Wesley agak penasaran. Perdana Menteri Danisa, sebenarnya apa tujuan peradaban purba datang kali ini? Yang lainnya juga menatap Danisa Bai dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan tenang, Danisa Bai berkata, "Membendung Guanxuan." Wesley dan yang lainnya terdiam. Membendung Guanxuan. Alam semesta Guanxuan pada masa penguasa pedang Guanxuan dulu benar-benar berada di puncak kejavan. Saat itu, jika penguasa pedang Guanxuan mau, dia bisa menyatukan seluruh alam semesta, semua peradaban, dan semua era kapan saja. Namun, penguasa pedang Guanxuan tidak melakukannya. Tidak ada yang tahu mengapa. Tetapi sekarang, era dan peradaban alam semesta lainnya tidak mau tunduk pada alam semesta Guanxuan. Namun, alam semesta Guanxuan sedang berada di puncak kejayaan, terutama sekarang dengan munculnya Tuan Muda alam semesta Guanxuan. Karena Tuan Muda ini memiliki ambisi besar, sekarang semua era dan peradaban alam semesta di luar sana memperhatikan Tuan Muda alam semesta Guanxuan ini. Mereka ingin tahu seberapa luar biasa Tuan Muda ini. Danisa Bai tiba-tiba berkata dengan serius, "Semuanya, besok ada debat Guanxuan. Mohon kalian berusaha semaksimal mungkin." Wesley agak heran. "Danisa Bai, kamu tidak ikut?" Danisa Bai menggeleng. "Tidak bisa." Wesley tidak mengerti. "Mengapa?" Jimmy An di samping berkata, "Kakak Danisa ada urusan penting lain yang harus ditangani, jadi kali ini terserah kita." Wesley tertawa. "Kalau begitu,
Mari kita lihat kemampuan jenius super dari peradaban purba itu. Mendengar itu, semua orang tertawa. Mereka semua adalah cendekiawan paling luar biasa dari generasi muda alam semesta Guanxuan. Mereka berpengetahuan luas dan sama sekali tidak takut dengan orang-orang dari alam semesta luar. Melihat semua orang tertawa, Danisa Bai juga tersenyum tipis. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Raffi Ye di samping. "Kamu Raffi Ye." Raffi Ye mengangguk tanpa berkata apa-apa. Danisa Bai tersenyum tipis. Bisa melewati jalan Guanxuan, sangat luar biasa. Raffi Ye meliriknya tanpa berkata apa-apa. Danisa Bai tersenyum dan mengangguk, juga tidak berkata apa-apa. Memang tak ada yang bisa mereka bicarakan. Mereka saling memahami. Urusan Raffi Ye, Danisa Bai tak bisa dan juga tak akan ikut campur. Raffi Ye memahami hal ini, karena itu dia juga tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Raffi Ye dan Jimmy An datang ke koridor luar. Di luar terbentang luas langit berbintang. Jimmy An tiba-tiba berkata, "Maaf." Raffi Ye menoleh ke arah Jimmy An. Jimmy An berkata dengan menyesal, "Soal keluarga Xiao, aku tidak bisa membantu banyak." Sebenarnya, selama ini ia diam-diam membantu, tetapi dia hanya anggota paviliun jubah putih dan belum memiliki kekuasaan nyata. Tidak mungkin bisa menggoyahkan keluarga Xiao, apalagi ada petinggi di atas yang sudah memutuskan masalah ini sampai di sini saja. Raffi Ye tersenyum. "Tidak ada hubungannya denganmu." Jimmy An mengangkat kepala menatap hamparan langit berbintang di luar dan berkata pelan, "Raffi, aku sekarang benar-benar merindukan hari-hari kita membaca buku di perpustakaan Jalan Agung." Raffi Fe tersenyum dulu. Dia dan Jimmy An paling suka menghabiskan waktu di perpustakaan Jalan Agung. Di sana ada sangat banyak buku dari galaksi Bima Sakti. Mereka setiap hari suka membaca, lalu berdebat. Saat itu, cita-cita bersama mereka adalah suatu hari nanti pasti akan mengubah alam semesta Guanxuan. Jimmy An melanjutkan, "Setelah datang ke sini baru menyadari, dunia ini jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan dulu. Untuk mengubah dunia ini, masih ada jalan yang sangat panjang untuk ditempuh." Raffi Ye menoleh ke arah Jimmy An. Harus diakui, dibandingkan dulu, Jimmy An sudah jauh lebih dewasa dan juga sedikit lebih lelah. Dan aku sendiri mungkin juga begitu. Raffi Ye berkata pelan, "Jimmy An, seperti yang kamu bilang, dunia ini memang jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Dulu kita agak terlalu meremehkan kemampuan diri. Tapi, kalau anak muda tidak sombong, masih bisa disebut anak muda." Haha. Jimmy An tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, Jimmy An tiba-tiba berkata, "Sebentar lagi kompetisi Agung Wanzu. Tingkat kultivasimu sekarang?" Raffi Ye berkata, "Ranah fase Dharma." Jimmy An menggeleng. "Terlalu rendah." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Raffi Ye. Raffi Ye melihat ke arah cincin penyimpanan. Di dalam cincin ada 50.000 kristal spiritual. Jimmy An tersenyum. "Maaf, aku tidak pernah cari uang dengan cara kotor, jadi tabunganku tak seberapa. Tidak bisa membantumu terlalu banyak." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada Raffi Ye. Ini hukum kosmik Guanxuan versi dasar yang dikeluarkan paviliun jubah putih. Kamu bisa berlatih. Efeknya cukup bagus. Sebenarnya, hukum kosmik Guanxuan versi dasar ini tidak boleh disebarkan keluar, tetapi Jimmy An tetap memberikannya kepada Raffi Ye. Baginya, aturan apapun tidak lebih penting dari saudaranya sendiri. Raffi Ye tidak menolak. Dia menerima metode kultivasi dan cincin penyimpanan itu. Niat baik saudaranya sendiri,
dia tidak bisa menolak. Namun, dia juga mengeluarkan metode kultivasinya sendiri dan memberikannya kepada Jimmy An. Kamu bisa lihat. Kalau cocok, kamu bisa coba berlatih. Jimmy An menerima metode kultivasi itu dan sontak terkejut. Dia menatap Raffi Ye dengan tidak percaya. Ini metode kultivasi yang dulu pernah kamu ceritakan ingin kamu ciptakan. Dia dan Raffi Ye tumbuh bersama sejak kecil dan sering bermain bersama. Karena itu, Raffi Ye tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Dia tidak menyangka Raffi Ye benar-benar sudah berhasil menciptakannya, bahkan hasilnya luar biasa. Raffi Ye mengangguk. Ya. Jimmy An dengan ekspresi rumit berkata, kakakku salah menilai orang. Raffi Ye tersenyum. Semua sudah berlalu. Jimmy An bertanya, tidak dendam. Raffi Ye menggeleng. Setiap orang punya hak untuk mengejar kebahagiaan. Jimmy An menghela napas pelan. Raffi Ye berkata, kita cari tempat untuk minum beberapa gelas. Ngobrol sepuasnya. Jimmy An tersenyum. Aku juga sedang berpikir begitu. Tepat saat itu, seorang pria tua tiba-tiba berjalan cepat mendekat. Pria tua itu membungkuk sedikit kepada Raffi Ye. Tuan Raffi, Nona saya mengundang Anda untuk bertemu di lantai bawah. Apakah sekarang Anda sempat? Raffi Ye langsung menggeleng. Tidak ada waktu. Aku mau ngobrol dengan saudaraku. Jimmy An tertawa. Saat itu, Raffi Ye tiba-tiba menoleh ke arah pria tua yang akan pergi dan bertanya, siapa Nona yang Anda maksud? Pria tua itu berkata, Sherina Nanling. Raffi Ye langsung memegang lengan pria tua itu. Ayo, aku ada waktu. Jimmy An terdiam. Pria tua itu bingung. Dia melihat Jimmy An di samping. Raffi Ye segera berkata, dia tidak penting. Ayo, kita cepat pergi. Dia menarik pria tua itu dan langsung turun. Jimmy An bingung. Bersambung.